saudara dan saya peringatkan bagi semuanya, mohonlah kalau di ibadah, kalau berdiri-berdirilah kita. Ya, karena saya lihat kalau di pesta 3 jam berdiri kita tahan ya kita. Menonton pun 3 jam tahan ya kita. Kecuali yang sakit dan tua. Ini masih anak muda tak mau berdiri. Ya, mohon kita itu suatu sikap kita, suatu sikap kerendahan hati kita. Ya, terlihat dari sikap ibadah kita. Ya, karena Tuhan melihat sangat jelek pandangan, ada yang berdiri, ada yang duduk, kecuali yang sakit tua ya. Tapi kalau yang muda-muda juga susah berdiri, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ suatu sifat kita, sikap kerendahan hati. Ya, saya kalau suruh berdiri, saya berdiri. Walaupun kaki saya menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang hampir setengah jam, 1 jam berdiri kan. Nah, saya melihat itu, begitulah jemaat Tuhan. Kalau kita berdiri kita supaya kita dan sejahtera. Ya, apalagi yang muda-muda ini, ya nggak mau berdiri. Ya, supaya kita berubah dalam kita. Kita bersyukur, walaupun hujan datang, Bapak Ibu Saudara, kita menikmati perayaan Natal ya, yang sekali 4 tahun kita rayakan Bapak Ibu Saudara. Kita belajar mengapa Kristus datang ke dunia, ya, mengapa Kristus hadir di dunia, Bapak Ibu Saudara. Kelahiran kedatangan Yesus di dunia ini, ya, ada maksud dari tujuan Bapak Ibu Saudara. Saya lebih setuju mengatakan kedatangan Yesus daripada kelahiran, ya. Makanya orang kalau dikatakan kelahiran Yesus bagian nama lain itu sangat jangkau di dalam pikirannya. Tapi kalau kita menyebutkan kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi suatu berkat bagi kita. Mengapa Kristus datang ke dunia? Lukas 18 ayat 10. Kita baca sama-sama lalu saudara. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, sebab anak manusia datang. Ya, sebab anak manusia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang itu? Saudara dan saya. Kitalah orang yang disebut orang yang hilang. Yang kita ada diumpamakan 100 domba, 1 hilang dari 100 itu. Dan yang memiliki domba itu, yang memiliki Tuhan mencari yang hilang itu. Tetapi itu Bapak Ibu Saudara, kedatangan Kristus ke dunia ini sebagai manusia, dia datang melalui kelahirannya ke dunia ini adalah dengan untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Jadi tujuan yang utama Bapak Ibu Saudara kehadiran Natal Bapak Ibu Saudara, dia datang sebagai manusia dengan tujuan Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya sudah hilang oleh karena dosa. Sebab itulah Tuhan mencari. Dia lanjut berkat Bapak Ibu Saudara, tujuan utama kedatangan Kristus ke dunia adalah mencari dan menyelamatkan manusia. Jadi tujuan utama Bapak Ibu Saudara, selain memberikan damai sejahtera, selain memberikan sukacita, selain memberikan ketenangan, Bapak Ibu Saudara, tujuan datangan Yesus adalah mencari yang hilang.
dan menyelamatkan kita. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Bapak Ibu Saudara, dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi orang yang hilang di hadapan Tuhan oleh karena dosa. Dosa menjadi memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebab itu dan terpisah dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita juga berdoa. Biasanya hari seperti ini kan kita ada kata mendengar. Kalau Ibu Saudara, kita juga berdoa berpikir, Natal atau tidak Natal pun banyak orang Muslim yang ada di gereja. Ya, makanya diberikan hujan, kalau kedua kita di gereja diberikan hujan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti ibadah Natal, perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara, bahwa tujuan utama, tujuan kedatangan Yesus, tujuan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah untuk mencari yang hilang. Yang hilang itu adalah saudara yang saya, oleh karena dosa, oleh karena kejahatan, oleh karena perbuatan dosa, oleh karena pelanggaran kita, dan kita disebut adalah orang-orang yang hilang dari hadapan Tuhan. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, Yesus dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan sejak perjatuhan manusia ke dalam dosa Adam dan Hawa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Manusia tidak mencapai tujuan terhadap Tuhan. Sebab manusia terpisah dengan Tuhan, terpisah, tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dosa membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan. Dosa membuat manusia putus hubungan. Sebab itu tujuan kedatangan Tuhan memperdamaikan, mencari yang hilang, memperdamaikan antara manusia dengan Tuhan. Sebab itulah kedatangan, kelahiran, tujuan Yesus datang ke dunia ini mencari yang hilang. Saudara dan saya memperdamaikan antara manusia dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang beribadah, Bapak Ibu Saudara, biarlah damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus, maka kita dicari, dipanggil, dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Karena dosa membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan, sehingga manusia jauh dari Tuhan. Ya, manusia jauh dari Tuhan. Manusia hilang dari Tuhan. Manusia putus hubungan dengan Tuhan karena ada dosa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah manusia harus dipulihkan. Manusia harus diperdamaikan dengan Tuhan. Manusia harus diperbarui dengan cara kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, dan bukan Bapak Ibu Saudara, tujuan kedatangan Kristus ke dunia yang pertama mencari manusia yang hilang oleh karena putus hubungan dengan Tuhan. Kedatangan Kristus ke dunia adalah bukti nyata kasih Allah. Tidak berarti satu pun dari kita yang kasih. Kedatangan Kristus ke dunia ini adalah satu bukti
kasih Tuhan kepada manusia, supaya manusia tidak satu orang pun yang binasa, tetapi supaya semua orang memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak. Jadi saat Tuhan mengendaki saudara dan saya dan keluarga kita, tidak ada yang binasa, tapi semuanya diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Dan kita dicari bagaikan domba yang hilang. Ada 100 domba, satu saja hilang. Tuhan mencari sampai dapat domba itu, sampai domba itu diselamatkan. Itulah kasih bagi kami. Dan teruskan dalam Lukas 15 ayat 6, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Kenapa Tuhan mengajak kita bersukacita? Sebab dombaku yang hilang aku temukan. Apa bahagianya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau orang kembali, orang bertobat, orang menerima Yesus, maka dikatakan bersukacitalah. Ya, karena bersama-sama dengan aku. Satu orang bertobat di hadapan Tuhan, 1000 malaikat berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Maka betapa bahagianya Tuhan, betapa bahagianya Allah mengasihi kita, dan dikatakan bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Karena bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tetapi sebab dombaku yang hilang itu sudah ditemukan. Jadi salah satu tujuan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan menjadi manusia, adalah mencari domba-domba yang hilang. Siapa domba-domba itu? Saudara dan saya. Jadi satu orang pun kita, Bapak Ibu Saudara, hilang dari hadapan Tuhan, dan Tuhan turun datang mencari siapa yang mau datang kepada Yesus. Dan dikatakan, dan setibanya di rumah ia mengambil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, dan berkata kepada mereka, bersukacitalah. Itu nakal. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersukacitalah. Karena apa Bapak Ibu Saudara kita bersukacita di hari Natal? Bukan karena kita pakaian baru, bukan kita karena mungkin kita banyak uang, tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus datang ke dunia ini mencari domba yang hilang. Sebab itu dikatakan bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Kita domba-domba itu, Bapak Ibu Saudara. Dia datang mencari saudara dan saya, ya, supaya kita dapat. Dan pada waktu kita datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka malaikat Tuhan berlaksa-laksa, mereka bersukacita. Betapa hebatnya Bapak Ibu Saudara, satu orang saja bertobat seisi rumah kita, maka Tuhan bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Itulah Natal damai di hadapan Tuhan. Dan teruskan 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, selalu menepati janjinya, Bapak Ibu Saudara. Ada berapa hal jawaban doa kita?
ada tunggu, kita menunggu jawaban Tuhan. Ada nanti Bapak Ibu Saudara, dan ada langsung dijawab Tuhan. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak ada jawaban doa. Dan ada juga doa kita berdoa hari ini langsung sudah dijawab. Tetapi ada jawaban doa nanti, ya, karena banyak doa itu doa yang hanya keinginan tadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Ini tujuan kedatangan Yesus kedua kali sebagai manusia, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, baik di keluarga kita. Kalau tadi tujuan yang pertama mencari domba-domba yang hilang, yang sesat, yang jauh dari Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, Tuhan mencari Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu Yesus menemukan mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus kata, bersukacitalah bersama-samaku, karena dombaku yang hilang sudah bertemukan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan karena Ia menghendaki saudara dan saya supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini tujuan Tuhan, supaya saudara seisi rumah kita tidak ada yang binasa. Tetapi dikatakan melainkan supaya semua kehidupan kita, keluarga kita, siapapun Bapak Ibu Saudara, supaya berbalik dari yang jahat, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu tujuan kedatangan dari Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kita tidak binasa. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Yesus mengalami semua itu untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia tidak binasa. Selama kurang lebih 33 tahun Yesus ada di dunia bersama-sama dengan manusia. Dia lapar, dia haus, dia kedinginan, dan dia kecapean. Itu semua dialami Yesus. Pada waktu Yesus di perahu, Yesus kecapean, dia tertidur di dalam perahu. Maka datanglah cobaan, ombak yang besar yang menimpa orang murid-murid Yesus, dan mereka berkata kepada Yesus, Yesus bangunlah, sebab kita hampir binasa. Padahal Yesus ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada orang berkata datang ke gereja, beribadah ke gereja, setia kepada Tuhan, tidak ada tantangan. Ada tantangan, ya, ada masalah. Murid-murid Yesus saja di dalam perahu, di situ Yesus tertidur di dalam perahu itu. Dan murid-muridnya berkata, Tuhan, bangunlah, kita hampir binasa. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa saudara dan saya sebagai manusia yang dialami Yesus, Bapak Ibu Saudara, masalah pasti ada. Jangan salahkan Tuhan kalau ada masalah bagi kita. Jangan salahkan Tuhan kalau kita dalam suatu tantangan. Tapi Tuhan izinkan itu supaya kita berseru kepada Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang kalau ada masalah dalam hidupnya disalahkan Tuhan. Banyak orang kalau mengalami penderitaan disalahkan Tuhan. Lihat murid-murid Yesus yang ada di dalam perahu bersama-sama dengan Yesus mendapat ombak yang besar, mengalami hampir tenggelam kapal.
Bapak Ibu Saudara, itulah tujuan Bapak Ibu Saudara, mencari yang hilang. Yesus ketemu dengan domba-domba yang hilang itu, dan dikatakan supaya satu orang pun manusia itu tidak ada yang binasa, baik suami, istri, anak-anaknya, baik siapapun Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghendaki supaya kita tidak ada yang binasa, dan dikatakan melainkan supaya semua orang, saudara dan saya, supaya semua orang berbalik dari yang jahat dari yang baik, yang berdosa meninggalkan dosa. Karena apa? Yesus datang menyelamatkan saudara dan saya. Itulah akal Bapak Ibu Saudara. Sebab itu katakan mereka supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik, bertobat. Pengertian bertobat itu adalah berbalik dari yang jahat kembali kepada kebenaran. Itu pengertian bertobat. Kalau dulu kita jahat, melakukan kejahatan, melakukan kegelapan, kita berbalik dan bertobat, meninggalkan 100% dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, supaya kita tidak binasa. Dan teruskan, ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, tujuan nakal, tujuan kedatangan Yesus Kristus. Yang pertama tadi mencari domba yang hilang, supaya tidak binasa, supaya tidak Bapak Ibu Saudara meninggalkan Tuhan. Yang kedua, tujuan yang kedua nakal adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Dari tujuan yang kedua, kita memperingati tanggal 25 Desember Natal, kehadiran Kristus, kelahiran Kristus menjadi manusia, adalah dengan tujuan saudara dan saya, orang-orang yang berdosa, yang jahat, supaya berbalik dan bertobat, dan supaya diselamatkan oleh Tuhan. Dosa membuat manusia mati secara rohani. Dosa membuat manusia mati walaupun kita hidup, tetapi rohani kita mati di dalam. Ya, sebab itulah dikatakan firman Tuhan, tidak semua yang terpanggil menjadi terpilih. Ya, tidak semua orang Kristen masuk ke surga. Jangan katakan, jangan bangga, saya orang Kristen. Mulai dari nenek saya, mama saya, orang tua saya, sampai saya orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat manusia mati secara rohani. Ya, sebab firman Tuhan mengatakan banyak yang berseru Tuhan, 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 tapi Tuhan mengatakan enyahlah engkau, karena aku tidak mengenal engkau. Siapakah yang menyebut Tuhan, Tuhan? Kalau terlalu sering kita menyebut Tuhan, 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 lama-lama jadi hantu. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah firman Tuhan mengatakan Yesus menegur mereka, dan mereka datang kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir setan dari namamu? Bukankah aku mengadakan mujizat dari namamu? Dan Tuhan mengatakan, enyahlah engkau ke neraka, karena aku tidak mengenal engkau. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dosa membuat manusia mati secara rohani. Sebab itulah Yesus datang supaya rohani kita, kehidupan kita dihidupkan kembali oleh keselamatan dari Tuhan. Kedatangan Kristus sebagai manusia dan sampai kematian serta kebangkitan Kristus menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Ini yang dikerjakan Tuhan: kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, menyediakan
jalan keselamatan bagi setiap orang yang kembali bertobat di hadapan. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah bahwa Kristus datang sampai naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, menyelamatkan kita dari segala dosa, menyelamatkan kita dari segala hukum, dan menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya di surga. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, ya, saya yakin dan percaya bahwa rumah kita ada di surga. Amin. Amin. Rumah kita ada di surga. Amin. Siapa yang percaya rumahnya ada di surga? Yang kita angkat tangan berbahagia lagi neraka. Ya. Siapa yang percaya rumahnya ada di surga? Ya, amin. Tapi ada syaratnya, berbalik dan jangan asal tangan saja. Kalau setahun di gereja, orang yang masuk ke surga itu yang namanya terdaftar di surga. Amin. Amin. Orang yang terdaftar di surga itu adalah orang yang beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan. Amin. Siapa yang melakukan ini? Yang berdoa angkat tangan. Berdoa makan saja. Yang baca firman Tuhan angkat tangan. Bergagal. Yang rumahnya ada di surga, satu yang beribadah, dua yang berdoa, tiga yang membaca firman Tuhan. Yang tiga itu masih. Saya tanya, saudara yakin di surga? Amin. Sudah beribadah? Berapa kali sehari? 2 kali? Sudah berdoa? Berapa kali sehari? Doa makan saja. Ini ada apa doa? Baik Bapak Ibu Roh letak katanya. Ya kan? Bisa juga tinggal sekarang ini. Bisa juga. Sampai baca firman Tuhan, angkat tangan. Berarti hanya 3 orang ke surga. Lainnya itu ya kan? Iya. Gampang kita bilang sampai ke surga pertama. Haleluya. Tapi kata Tuhan, sudah berapa pasal kau baca Alkitab selama hari ini? Tidak pernah Tuhan. Jadi ini dulu. Mau ke surga tak? Sudah pernah kau berdoa? Sudah Tuhan, waktu makan daging Tuhan. Tapi ini sudah beribadah? Sudah Tuhan. Berapa kali setahun? Natal dan Paskah Tuhan. Natal dan Paskah kalau di gereja ya. Sudah tidak ada di gereja. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara, ya, terhadap Kristus sebagai manusia dan sampai kematian serta kebangkitan Kristus menyediakan jalan keselamatan bagi saudara dan bagi saya masuk ke surga. Itulah Natal. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, tidak ada jalan keselamatan. Yohanes 3:16, ya, apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak. Itulah itu. Ya kan? Jadi kalau tidak lahir Yesus, tidak Natal, tidak ada jalan keselamatan. Bapak Ibu Saudara. Ya teruskan. Yohanes 3:36, ya, bagi siapa percaya kepada Anak, itu Yesus. Dia sebagai manusia disebut anak.
tapi dia Tuhan, dia Raja, dia Juru Selamat, dia Pencipta langit dan bumi. Ia beroleh hidup yang kekal. Yang percaya saja, Bapak Ibu Saudara, percaya sesungguh-sungguhnya kepada Natal Yesus Kristus, maka ia beroleh hidup yang kekal. Dan tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah.